Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut WSM News selengkapnya. Menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan sumber daya manusia, Universitas Semarang bersama dengan LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah menggelar pengarahan juga sosialisasi sertifikasi dosen beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini menjadi penting dan merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah menggelar pengarahan dan sosialisasi sertifikasi dosen Kamis lalu di ruang telekonferensi Menara WSM. Kepala LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah Bimo Widyo Andoko mengatakan, sosialisasi tersebut sangat penting bagi para dosen yang saat ini mengikuti proses sertifikasi. Ini dari LLDikti Wilayah 6 mendorong dan memfasilitasi USM untuk mempersiapkan itu semua. Tadi yang untuk eligible untuk diusulkan sebagai dosen yang bersertifikat adalah yang pertama adalah tadi ya punya ijazah dari sertifikat pekerti, itu adalah dasar dalam penelitian. Jadi dosen itu sudah harusnya tahu bagaimana cara meneliti itu ya. Jadi di situ ada sertifikat pekerti, kemudian juga bahasa Inggris, kemudian juga dalam hal kemampuan akademik. Kegiatan sertifikasi ini menentukan kualitas sumber daya manusia dan menjadi patokan penting bagi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Rektor Universitas Semarang, Dr. Spari STMT menyatakan keseriusannya di mana WSM berfokus dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sesuai dengan arahan dari yayasan, WSM ini fokus untuk pengembangan sumber daya manusia. Dan hari ini sebagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Bimo sebagai Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah yang sudah hadir di sini, kemudian memberikan pengarahan, sosialisasi kepada dosen-dosen kami, dosen-dosen muda, untuk menyiapkan dirinya, mengambil waktu delta yang masih ada ini sebelum jendelanya dibuka, kesempatannya secara nasional nanti, supaya pada saat dibuka nanti semua sudah siap, sudah sedia, bekal-bekalnya sudah, sehingga tinggal ngupload dan berproses untuk mendapatkan sertifikat dosen sebagai indikasi bahwa dosen yang bersertifikat itu artinya dosen yang sudah sempurna, sudah menjadi seorang dosen profesional dan ilmuwan yang sungguh-sungguh gitu ya. Universitas Brawijaya menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan ini terus digaungkan oleh UB melalui 4 program dan simbolisasi pemakaian syal Palestina pada acara resmi universitas. Melalui gerakan ini, diharapkan dapat terus menjadi dorongan bagi semua pihak untuk menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina. Penggunaan syal Palestina pada kegiatan pengukuhan guru besar UB merupakan bentuk simbol dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani, usai pengukuhan guru besar UB. Menurut Nufil, pemakaian syal ini sebagai simbol untuk memberikan semangat kepada rakyat Palestina. Ikut mendukung Palestina merdeka, Indonesia. Jadi ingat waktu kemerdekaan dulu, Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia. Sekarang karena Palestina itu dijajah oleh Israel, kita juga mendukung secara moral, kita membantu sedikit donasi, juga lobby-lobby internasional. Dan ini wujud salah satunya menggunakan syal Palestina. Selain secara simbol, Universitas Brawijaya juga sudah meluncurkan 4 program untuk Palestina, yaitu advokasi hukum, pemberian beasiswa untuk mahasiswa Palestina, pengiriman alat kesehatan, dan pengumpulan donasi. Gerakan ini akan terus dilanjutkan agar gema solidaritas terhadap Palestina terus meningkat di kalangan masyarakat secara luas. Dari Malang, Tim Liputan UB TV untuk WSM TV. Menjadi tim perwakilan Jawa Tengah di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional tahun 2023. Tim basket USM berhasil mengukuhkan juara kedua dalam kompetisi tersebut.
Prestasi ini juga turut menunjukkan keseriusan USM dalam membibit atlet-atlet muda yang berbakat. Selengkapnya terangkum di Kata Mahasiswa. Berikut liputannya untuk Anda. Hai guys, kenalin aku Jordan Isra Marcelino. Sekarang aku berumur 20 tahun dan sekarang aku kuliah di Universitas Semarang, mengambil jurusan S1 Ilmu Hukum, dan sekarang saya mau masuk ke semester 8 seperti itu. Perkenalkan, nama saya Denny Surya Laksana. Saya mengambil jurusan S1 Ilmu Hukum di Universitas Semarang. Asal saya dari Kabupaten Demak. Untuk Pomnas kemarin itu kan kebetulan kita sebagai USM ya proyeknya ya. Jadi USM mewakili Jawa Tengah untuk yang kedua kalinya. Dan kita ngucap syukur banget sih dapat ya paling enggak kita mempertahankan gelar juara 2 lagi. Ya mungkin untuk bagian serunya sih kita kemarin bisa ngalahin Jawa Timur dengan skor ketat beda 5 poin. Kemudian kita berhasil ngalahin Jawa Barat. Dan cuma kita gagal di final ketemu DKI Jakarta. Cuma ya itu emang menjadi pelajaran besar bagi kami sih, pelajaran besar ya, karena memang apa ya, mungkin untuk pengalaman kita juga beda jauh, tapi kami berusaha untuk fight sampai akhir walaupun hanya dapat runner up itu sih. Match yang ada paling suka waktu lawan Jawa Barat, karena kita pernah lawan pemain-pemain besar di Liga Mahasiswa, terus kita ketemu lagi di Pomnas dengan lawan yang besar-besar juga. Kita bisa ngalahin mereka dengan kekuatan tim kita. Sih kalau basket itu sebenarnya saya dulu ada saudara yang ikut basket juga, dan kemudian saya tuh kayak coba-coba aja awalnya sih, coba-coba ikut main basket segala macam, suka. Lalu saya mulai menekunin itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD, dan mungkin yang membuat saya tertarik adalah ketika saya tuh bermain basket, kemudian saya mendapatkan beasiswa dari sekolah dari dari kelas 4 SD sampai hingga lulus SMA. Gitu sih. Awal mula bisa suka sama basket tuh gara-gara kakak saya sendiri. Kebetulan juga dulunya atlet basket, terus saya ingin seperti kakak saya bisa ikut basket. Jadinya mulai dari lulus SD ikut basket sampai sekarang. Saya diterima sebagai jalur prestasi sih, non akademik ya, basket. Untuk saya dapatnya 100% full. Ya, full. Dari semester 1 sampai sekarang 100%, alhamdulillah. Karena mungkin emang udah passion dari kecil sih, jadi saya kayak nggak mau rugi aja gitu. Jadi kan nggak mau rugi ya, apapun yang saya lakuin buat basket ya saya maksimalin kayak gitu. Saya suka dengan bola basket udah dari 2000, berarti 14. Kalau 1 sampai 10 paling suka 10, kalau bisa lebih dari 10. Karena ya dari basketnya sendiri di USM sangat didukung, dan juga dari pelatih juga sangat memotivasi kita buat lebih bikin maju USM, bola basket USM, dan karir kita lebih menaik. Ya mungkin kalau dari universitas sih kayak saya merasa sih kayak benar-benar disupport lah. Mungkin juga nggak bisa disebutin pakai kata-kata sih, cuma emang saya juga di sini udah hampir 4 tahun. Saya jalanin di sini juga ya benar-benar support dari dari pendidikan maupun dari yang dari UKM basket sendiri. Jadi kayak kita tanding keluar, UKM juga ini juga bantu semuanya buat pendanaan kita segala macam. Kalau kita juara juga dapat bonus kayak gitu. Puas banget. Itu wah, gak ada tandingannya lah.
makanya join. Yang pasti 10/10 sih kalau saya sih. Emang bener-bener nggak rugi sih kalau di USM sih kayak gitu. Fasilitas yang ada kayak seperti kita dapat lapangan, kita dapat perawatan diri kayak cedera, sakit dan segala macam. Kita juga dapat mes, kita dapat fasilitas buat latihan lah. Target ke depan melebihi target dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti tahun 2022 kita juara 2 Liga Mahasiswa Nasional, terus juara 2 Pomnas, terus tahun kemarin kita juara 3 Liga Mahasiswa, terus juara 2 Pomnas juga. Nah tahun ini dan tahun seterusnya lah kita pengen mempertahankan itu atau kita pengen lebih dari itu juga gitu. Jadi pengen targetnya juara 1 Liga Mahasiswa. Kalau misal mau nerusin basket kalian dari SMA ke jenjang yang lebih tinggi, so kalian bisa ikut kita di USM. Kita bakal adain seleksi beasiswa setiap tahunnya, dan itu free untuk kalian. Silakan coba, silakan ikutin, karena kalian tahu sendiri kita juga sekarang ada di skala nasional. Ya, jadi kayak 4 besar Indonesia kita juga ada di sana. Jadi kalau kalian ingin berkembang, ingin mendapatkan karya yang lebih, bisa join di USM gitu. Nah, itu. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Pemirsa, Festival Kebudayaan Komukino ke-9 yang bertajuk Jateng Gemas dimeriahkan dengan berbagai penampilan budaya yang ada di Jawa Tengah. Dalam festival ini, Anda juga dapat mencoba seni membatik yang menyenangkan. Berikut liputannya untuk Anda. Baik pemirsa WSM TV, kali ini saya tengah berada di depan Auditorium Insinyur Wijatmoko Universitas Semarang dalam penyelenggaraan event ke-9 tahun Komukino atau Komunikasi Inovasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang terkhusus program studi ilmu komunikasi. Dan saat ini tengah berlangsung talk show bersama dengan influencer yang membahas seputar keseruan dari budaya batik. Dan pada hari ini juga saya akan berkeliling mencari tahu kira-kira ada hal menarik apa dari Festival Komukino yang diberi tema Jateng Gemas. So, tunggu apa lagi? Ayo, ikutin saya. Baik pemirsa, kali ini saya tengah berada di depan stand dari Karisidenan Surakarta, salah satu daerah yang dikenal dengan hal seputar budaya, termasuk itu batik, wayang, dan masih banyak hal yang lain. Tapi ada yang menarik nih di sini, di mana di sini ada salah satu pemeran wayang, yaitu Hanoman. Nah, sekarang udah bersama dengan Pandu, ini ada pemain Hanomannya. Wah, ini luar biasa. Halo Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Nah ini apa nih yang jadi alasan kenapa Masnya pakai kostum Hanoman kayak gini? Karena mungkin yang lebih simpel aja ya. Karena Hanoman tuh sifat yang mempersatukan. Jadi saya tugasnya di sini untuk untuk memanggil para peserta biar pada datang untuk ke stand Karisidenan Surakarta gitu. Biar sifatnya tuh agak usil gitu kan, biar menyenangkan gitu kan gitu. Oke, baik. Nah, ini kan dari Karisidenan Surakarta. Nah, sebenarnya di sini ada apa aja? Di dalam sini ada festival budayanya, maksudnya banyak ada wayang kulit, terus ada aksara Jawa, terus ada permainannya juga, ada gamenya, terus ada mading budaya. Di situ bisa dilihat ada sejarahnya budaya dari Surakarta, dari yang pokoknya masih di lingkup Karisidenan Surakarta gitu. Masih banyak yang lainnya, masih banyak juga, boleh dilihat. Oke, baik. Nah, seperti apa keseruan lainnya? Tetap bersama dengan Pandu, ikutin Pandu terus karena ada banyak hal menarik yang pastinya bisa dijumpai dari Festival ke-9 Komukino. Keren banget. Pemirsa, pada hari ini saya resmi nih bisa membatik tentunya di salah satu booth yang ada di ke-9 tahun Festival Komukino Universitas Semarang. Dan pada kesempatan ini Pandu berhasil membatik sedikit meskipun agak belepotan kemana-mana, tapi ini adalah sebuah awal yang bagus. Dan tentunya di sini Anda juga bisa membatik tentunya dengan cara yang mudah, dan ini bisa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan selepas mengunjungi booth Pekalongan di Festival Komukino. Ada mainan ini seru sih Mas, mengulang masa kecil dulu, waktu kecil itu dari terakhir mainan ini tuh dari terakhir kelas SD kelas 5 atau 4 itu. Dan adanya Kompimpa ini juga menarik sih, banyak permainan dari egrang atau ini seperti bekel, terus bisa mengulang lagi masa kecil untuk mainan sama-sama. Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai melaksanakan pencanangan Supekan Imunisasi Nasional Polio.
Pelaksanaan tahap awal ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Arif Rahman bersama Forkompinda dan Bunda PAUD di Taman Kanak-Kanak Pelangi Ceria dan secara serentak diikuti di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Sesuai arahan Kemenkes RI, setelah satu kasus anak terjangkit poliovirus terdeteksi di Kabupaten Klaten baru-baru ini. Dalam sambutannya, Bupati Blora Haji Arif Rahman mengapresiasi pemerintah pusat yang kembali hadir melakukan upaya mitigasi dalam memberikan perlindungan optimal dari penyakit polio bagi generasi penerus bangsa. Bupati juga mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran dinas kesehatan, terutama tenaga-tenaga di lapangan yang memberikan layanan vaksin polio ini. Upaya pencegahan polio yang ada di Kabupaten Blora, hari ini kita canangkan ya, Blora mendapatkan jatah sekitar 88.000 dan kita targetkan minimal 95% anak-anak yang usia antara sampai 7 tahun 11 bulan ini bisa mendapatkan vaksin semua ini. Gelombang pertama, putaran 1 tanggal 19 Januari, nanti putaran kedua 19 Februari. Dan kita sinergi seluruh stakeholder dari TNI, Polri, kita minta dukungannya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah-sekolah, posyandu, desa, PKK, semua kita ajak mensukseskan pencanangan Supin Polio untuk tahun 2024. Semoga ini menimbulkan kekebalan untuk anak-anak kita dan anak-anak kita terhindar dari polio. Kepala Dinkes Blora Edi Widayat mengatakan pemberian imunisasi akan dilakukan 2 tahap. Putaran pertama dimulai tanggal 15 Januari 2024 dan putaran kedua mulai 19 Februari 2024. Supin polio di Kabupaten Blora setidaknya menyasar sekitar 88.309 dengan kebutuhan vaksin 2 kali putaran 4.168 vial. Supin polio dilakukan di 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Berdasarkan apa Pak itu? Berdasarkan satu adalah adanya kasus polio di Pamekasan dan yang kedua di Kabupaten Klaten. Untuk targetnya sendiri Pak, untuk target Kabupaten Blora 88.309. Harapan kami untuk seluruh masyarakat yang punya anak 0 sampai 8 tahun kurang sehari, silahkan dibawa ke posyandu, puskesmas, pustu, atau yang sekolah dilakukan di sekolah, baik PAUD, kelompok bermain, TK maupun di SD untuk kelas 1 dan kelas 2 yang 7 tahun sampai hampir 8 tahun. Ini gratis Pak ya? Gratis, tidak dipungut biaya, semua gratis dan menyehatkan dengan rasa buah-buahan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge,
passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in rising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Dua rumah di Kabupaten Blora terancam longsor akibat diguyur hujan lebat selama 1 jam. Bahkan satu tiang penyangga rumah dalam posisi sudah menggantung. Curah hujan tinggi kembali menerpa daerah Blora. Akibatnya, terjadi tanah longsor di Desa Pelem, Kecamatan Blora. Salah satunya rumah milik Sunardi, sebagian dari rumahnya tersapu tanah longsor setelah hujan deras selama hampir 1 jam. Sunardi mengatakan saat itu dirinya sedang di dapur. Saat hujan deras mendengar gerakan tanah dan air yang mengindikasikan sesuatu akan terjadi. Benar saja, tanah longsor pun terjadi. Ia juga menuturkan ketika hujan deras, aliran sungai yang ada di sekitar rumahnya mendapat kiriman air dari daerah lain, sehingga tak terbendung. Sunardi masih khawatir jika terjadi hujan deras kembali mengingat masih memasuki musim penghujan. Kan airnya dari sana kan itu Pak, kenceng banget kan. Ini kan pas apa namanya letter L Pak ya, jadi parahnya kemarin, jadi pas habis hujan gede tiba-tiba itu saya pas lagi di dapur terus ada suara tanah yang longsor itu Pak. Ini yang longsor bagian apa Pak? Bagian dapur Pak. Sudah longsor atau hampir posisinya gantung gitu Pak? Longsor di samping itu yang gantung, tambah sebagian ini rumah yang buat dapur ini tak ambil separuh nih Pak. Iya khawatir banget ya Pak, apalagi kalau pas lagi hujan gede kayak air dari desa Dengok, Betet, Ngelego, Korolong kan semuanya arahnya ke sini Pak. Jadi khawatir banget Pak. Sunardi berharap ada perhatian dari pemerintah untuk dibuatkan bronjong penahan tanah longsor. Selain itu, dilakukan normalisasi sungai yang berada di tengah pemukiman warga. Pemirsa, inflasi yang terjadi saat ini relatif terkendali di Amerika Serikat. Akan tetapi, hal ini tidak membuat harga kebutuhan menjadi lebih terjangkau. Analis mengingatkan yang terjadi adalah deselerasi inflasi dan bukan deflasi. Dan hal ini membuat konsumen dan pemilik usaha tetap harus mencari cara untuk berhemat. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Salsa Bilal Gabriel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya harga berbagai bahan kebutuhan terus memberatkan hidup banyak warga Amerika Serikat, termasuk sebuah keluarga yang tinggal dekat Tampa, negara bagian Florida. So we have a family of 6. So it's my husband and I, and then we've got 3 kids who are 18 to 23, and then our 2-year-old as well. So trying to cook big enough meals that everybody gets fed and has stuff for school, for lunches, and so that's been probably the biggest challenge is everybody eats a lot of things. Setiap ke supermarket, Megan harus menjaga pembelanjaan dan menurutnya yang paling sulit adalah menolak permintaan anak-anaknya. Going grocery shopping yesterday, so I'm talking with my 2-year-old about it, and he's so excited to check out, and I'm just like, oh yay, we have to check out. But then I saw the person in front of me who is literally counting pennies. So like I'm over here counting dollars, and she's literally like counting out pennies to pay for her groceries, and that was like that's the reality. That's not the first time I've seen that in the grocery store. Tingginya laju inflasi juga memberatkan pemilik usaha kecil dan menengah, seperti pemilik Blind Tiger Cafe juga di Tampa. We have now resorted to do an entire buy of our paper cups, lids, plastic, and sleeves
for the entire year. Now buying 300 boxes of each size, of each medium, whether it's plastic or paper, ahead of time, so that we can cut 2/3 of our cost, so that we can actually defray the blow of inflation with our customers. Meski telah mereda dibandingkan puncaknya pada 2022, laju inflasi di AS tetap tinggi. Data indeks harga konsumen terbaru menunjukkan peningkatan melebihi perkiraan pada Desember, ke angka 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya. I'm an immigrant from Panama. I've been here for 26 years, and the Blind Tiger is entering into its 10 years of business. When we started, a 12-ounce whole milk latte was $3.50. Now it's $5. So it's definitely affected everything within the supply chain that touches a cup of coffee. Tanpa menyertakan harga bahan pangan dan energi yang masing-masing memiliki volatilitas tinggi, kenaikan indeks harga konsumen inti melemah ke 3,9% secara tahunan, turun dari 4% sebelumnya. Sementara itu, kenaikan indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan penurunan melebihi perkiraan analis, yaitu ke angka 1% secara tahunan, di bawah perkiraan analis yang tadinya mengira akan sebesar 1,3%. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.